cara tips sukses menghafal dan mengamalkan Al-Quran sesuai dengan pengalaman antum. Masya Allah. Saya punya dua kebiasaan yang sampai hari ini selalu saya jaga. Satu, saya bukan hanya ingin menghafal, tapi saya mencintai Al-Quran. Ketika antum mencintai Al-Quran, seperti antum mencintai manusia, mencintai yang lainnya, antum akan jaga. Antum cinta anak antum berikan yang terbaik. Antum cinta Al-Quran, antum berikan yang terbaik untuk Al-Quran. Pegang Al-Quran dengan baik, rasakan dalam jiwa, amalkan setiap isinya, pegang teguh keadaannya. Maka ketika antum akan cintai Al-Quran, cinta Al-Quran akan datang kepada antum. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu tingkatkan amal soleh, jauhi maksiat. Hafalkan Qur'annya, praktekkan dalam salat-salat sunnah, bangkitkan dalam salat malam, murajaah dalam setiap kesempatan, mudzakarah dalam setiap perjalanan, maka insya Allah Quran akan terjaga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Nah, yang harus diperhatikan pada ayat 31 yaitu ketika ada huruf hijaiyah yang berharokat tasydid. Nah, jadi harus diperhatikan, jangan sampai membacanya biasa fala sodako wala sola. Nah, harusnya sodako wala sola, sodako sola. Nah, yang harus diperhatikan di ayat 32 ketika nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ka. Nah, ini disebut dengan ikhfa. Maka harus ditahan atau dibacanya 3 harokat. Walakin kadzdzaba, walakin kadzdzaba. Nah, di sini juga ada huruf la yang berharokat tasydid. Nah, cara bacanya kadzdzaba, kadzdzaba. Nah, jangan sampai membacanya kadzdzaba jadi huruf da, harusnya za, kadzdzaba. Selanjutnya watawalla, jangan sampai membacanya watawala. Nah, terus ayat 33 yang harus diperhatikan yaitu summa. Nah, penahanan atau yang disebut gunnah harus ditahan 3 harokat. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Nah, di sini juga ada mad jaiz munfasil yang sama Bapak sudah dibahas. Ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah atau alif dalam 2 kata. Nah, kata yang pertama ila dan kata yang kedua yaitu ada alif atau hamzah lihi a. Nah, ini disebut mad jaiz munfasil. Nah, ini juga dibacanya 4 sampai 6 atau tidak tentu gimana kita bacanya. Ila ahlihi. Nah, yang penting jangan sampai ila ahlihi, bacanya pendek. Nah, terus yang harus diperhatikan juga sama huruf yang berharokat tasydid. Yatamatta, yatamatta. Membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf tha dan makhraj atau tempat keluar huruf tha. Kesalahan pertama mengucapkan huruf tha dari tempat keluar huruf sin. Ini kesalahan yang sangat fatal karena mengubah huruf tha menjadi huruf sin. Contoh waktu mengucapkan fahaddits, diucapkan dengan fahaddis berubah jadi huruf sin. Atau contoh yang lain, waktu mengucapkan kalimat sulusayil lail terucap sulusayil lail. Seharusnya sulusayil lail. Kesalahan kedua, mengucapkan huruf tha dengan meletakkan ujung lidah pada permukaan bagian dalam dari gigi seri atas. Tha, thi, su misalnya. Ini mirip dengan saat mengucapkan huruf tha yang sebenarnya. Dan mungkin banyak terjadi di masyarakat kita mengucapkan huruf tha dengan posisi
ujung lidah di permukaan bagian dalam dari gigi seri atas dan hasilnya mirip. Namun ini tetap kurang tepat. Jadi yang tepat tha. Yang ketiga, mengucapkan huruf tha dari tempat keluar huruf ta. Misalnya mengucapkan kata thalathun menjadi talatun. Mengubah huruf tha menjadi huruf ta. Lalu dari manakah kita mengucapkan huruf tha? Huruf tha kita ucapkan dengan mempertemukan antara ujung lidah dengan ujung dua gigi seri atas. Tha, tha. Dan ketika mengucapkan huruf tha ini disertai dengan aliran nafas. Tha, tha yang disebut dengan hams. Jadi yang tepat tha, thi, thu, as, is, us, assa, ithi, ussu.